warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to my channel again and again. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengulang kembali yaitu pada materi-materi yang ada dalam mata kuliah bahasa Inggris. Lalu materi-materi apa sih kiranya yang akan kita pelajari kali ini? Di sini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama yaitu tentang self introduction. Yang kedua, question and question word. Dan yang terakhir yaitu preposition of class. Jadi ada 3 materi yang kiranya akan kita ulik kembali. Kita sama-sama belajar kembali. Ya. Oke, check it out. Baik, kita ke materi yang pertama. Pada materi pertama kita ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang self introduction. Ya, mungkin self introduction ini kerap kita dengar ya di telinga kita. Lalu apa sih pengertian daripada self introduction itu? Oke, self introduction adalah pengenalan diri. Ya, pengenalan diri sendiri kepada orang lain. Tentunya agar orang lain dan kita saling mengenal seperti itu. Atau dalam kata lain, kata-kata dalam berucap untuk memperkenalkan diri atau identitas kita seperti itu. Biasanya self introduction ini kerap kali kita temui dan jumpai dalam hal-hal seperti contohnya pertemuan pertama masuk kelas. Ya, seperti itu contohnya dan lain-lain lah. Ya, karena kan yang namanya pertemuan pertama perlu yang namanya pengenalan diri tentunya. Tidak asal langsung main belajar seperti itu. Ya. Lalu ada langkah-langkah apa aja sih yang kiranya ada dalam self introduction ini? Oke. Dalam self introduction ini kiranya ada sekitar 6 langkah ya dalam memperkenalkan diri kita. Oke, yang pertama yaitu greeting atau salam kita, ucapan salam kita ya. Lalu yang kedua ada purpose atau tujuan. Ya, maksud di sini adalah tujuan kita untuk angkat bicara ini apa? Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengenalan nama. Ya, pengenalan nama kita. Yang keempat, pengenalan identitas kita. Ya, karena kan tadi setelah nomor 3 yaitu pengenalan nama, pasti tentunya ada identitas. Ya. Lalu yang kelima ada yang namanya bercerita atau the story. Ya, the stories. Lalu yang terakhir yaitu closing, ya, penutupan. Jadi ada 6 langkah yang ada dalam self introduction ini. Baik, kita langsung ke nomor yang pertama saja. Di sini saya akan memberikan contoh dalam setiap langkah-langkahnya. Oke, yang pertama yaitu greeting atau pemberian salam. Pemberian salam di sini biasanya dalam bahasa Inggris sangat sering kita dengar tentunya. Ya. Contohnya seperti apa? Banyak sekali contohnya. Seperti ucapan good morning, lalu hello everybody, hello guys, hello everyone. Nah, kata-kata seperti ini termasuk ke dalam contoh yang pertama. Langkah yang pertama yaitu greeting atau pemberian salam. Lalu ada lagi yang kedua. Ya. Yang kedua itu purpose atau tujuan. Ya. Tujuan dalam berbicara atau dalam speak up itu untuk apa? Tentunya di sini kita belajar tentang self introduction, tentang pengenalan diri, maka tujuannya untuk memperkenalkan diri. Lalu kalimatnya seperti apa sih? Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Oke, contohnya seperti ini. Okay, in this good occasion, I would like introduce myself. Seperti itu. Nah, lalu kita ke nomor yang ketiga. Nah, di nomor ketiga ini ada yang namanya pengenalan nama. Nah, kalau pengenalan nama sih mungkin tidak usah dijelaskan ya. Karena pasti tentunya kita menjelaskan nama kita dalam pengenalan diri ini. Contohnya seperti ini dalam kalimatnya. Okay, my full name is Muhammad Rizky Mulia, and you can call me Rizky. Oke, seperti itu mungkin kurang lebihnya ya. Lalu ada lagi nomor 4. Di sini nomor 4 yaitu identitas, identity ya, identitas. Apa sih identitas itu? Ya, dalam identitas ini memang banyak sekali hal yang menyangkut dalam kepribadian kita,
Contohnya seperti tempat tanggal lahir kita, TTL ya, tempat tanggal lahir kita. Terus kapan kita di mana kita tinggal atau address, alamat ya, alamat tempat tinggal kita. Terus umur, pokoknya intinya yang bersangkut paut dengan diri kita pribadi. Nah, itu disebut dengan identitas yang ada pada nomor 4. Lalu seperti apa sih contoh dalam kalimatnya? Di dalam kalimatnya ini saya contohkan seperti ini ya. Okay, I was born in Sukabumi 7 September 2001. Currently I live in Sukabumi, Bonpala Street, Cibadak, Sukabumi. Seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu nomor kelima ya. Nomor kelima di sini yaitu tentang bercerita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bercerita? Kok ada bercerita segala di sini? Nah, ini bisa disebut dengan ziyadah, dengan tambahan mungkin. Nah, jikalau dari kita ingin menambahkan seperti contohnya hobi kita, atau kita ini sedang menekuni apa sih, terus kita ini sedang sibuk apa sih, terus kita ingin memperkenalkan keluarga-keluarga kita. Nah, kita bisa memasukkannya ke dalam poin nomor 5 tadi, yaitu tentang bercerita, the story. Contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya seperti ini. Okay, speaking of a hobby, sing a song is one of my hobbies. Because I like singing and playing the guitar. Misalkan seperti itu. Lalu yang menyinggung soal family, soal keluarga, contohnya seperti ini. Okay, then I have the family, of course. My father's name is Sayyid Hidayat. He is the entrepreneur, and second is mother's name. My mother's is Yayuyandi. She is a housewife, and I have 2 sisters. My parents so love to their children. Seperti itu. Misalkan contohnya. Ya, jadi di sini kalian jika ingin menambahkan cerita-cerita keluarga, lalu cerita-cerita tentang kehidupan Anda, nah Anda bisa menambahkannya dalam stories ini, ya, bercerita ini. Lalu dalam poin terakhir, yaitu tentang penutupan atau closing statement. Apa sih yang kita bahas dalam closing statement ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan ialah penutupan kita. Ya, karena telah kita jelaskan nama kita siapa, identitas kita, terus menyangkut keluarga kita, hobi kita, dan lain-lain. Dan yang terakhir tinggal penutupan aja. Lalu bagaimana sih contoh dalam closing statement ini? Ke dalam closing statement ini mudah sekali ya. Seperti yang saya contohkan ini mungkin. Okay, maybe this is my introduction. Thanks for your attention. See you next time and goodbye. Seperti itu. Mungkin itu simple banget ya untuk closing statement, tapi itu cukup sih untuk closing statement. Oke, mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan pada materi pertama kita. Oke, hello guys, kembali lagi. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua kita. Ya, pada materi kedua ini kita akan sama-sama belajar tentang question dan question word. Apa itu pengertiannya dan bagaimana kita membuat contohnya, seperti itu. Oke, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian antara keduanya ya. Yang pertama itu tentang question word. Question word adalah kata-kata tanya dalam bahasa Inggris yang mana pada awal kalimatnya terletak 5W1H. Ya, 5W1H. Apa sih itu 5W1H? 5W1H adalah why, who, what, where, when, and how. Jadi ada 5W1H. Namun, menurut beberapa literasi yang saya baca, sebenarnya keseluruhannya ada 8W1H. Jadi ditambah nih 3W lagi. Ya, yang 3W ini apa? 3W ini adalah which, whose, dan whom. Jadi keseluruhannya ada 8W1H. Namun tetap yang kita sering kenal yaitu 5W1H seperti itu. Lalu dalam bentuk question word ini membutuhkan jawaban yang butuh pemaparan lebih jelas. Seperti itu. Beda dengan question. Nah, lalu bagaimana pengertian dengan question? Question adalah kata-kata tanya dalam bahasa Inggris yang mana pada awal kalimatnya
terletak auxiliary verb. Ya, jadi berbeda nih antara question word dengan question. Kalau question word di awal katanya ada 5W1H. Kalau di question ada auxiliary verb. Contohnya seperti do, does, will, were, was, dan lain-lain. Masih banyak lagi seperti itu. Jadi sampai sini paham ya pengertian antara keduanya. Oke, lalu bagaimana cara kita membuat contoh daripada question word dan question itu sendiri? Oke, simak baik-baik. Oke, perlu diketahui bahwasanya question word dan question ini dalam bentuk pertanyaannya itu memiliki kata bantu yang berbeda-beda. Ada does, ada do, ada will, ada were, ada was, ada mungkin dan lain-lain, masih banyak lagi. Ya, jadi setiap tenses pada setiap tenses yang ada ini memiliki berbagai macam kata bantu kerja. Ya, jadi pertanyaan ini kalau dalam tenses ini pasti berbeda, dalam tenses ini pasti berbeda, dalam tenses ini pasti berbeda, seperti itu. Jadi beda-beda kata bantunya, kata bantu kerjanya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, tapi tidak keseluruhan ya dalam semua tenses, ya karena itu banyak sekali tentunya. Oke, di sini saya akan memberikan 4 contoh dalam beberapa tenses yang ada. Oke, yang pertama contoh daripada question word ya. Contoh daripada question word saya ambil dari present tense. Oke, perlu diketahui dalam present tense ini kata bantu kerjanya adalah kata do dan does. Do ini untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does untuk subjek he, she, it. Seperti itu. Lalu bagaimana dalam contoh kalimatnya? Oke, misalkan di sini saya ambil kata tanya what ya. What do you study every day? Oke, saya ulang. What do you study every day? Oke. Mengapa saya menggunakan do? Karena do itu untuk subjek you. Seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan what does you study every day, seperti itu. Jika kita ingin menggunakan does, maka diganti dengan he, she, it. Jadi contohnya what does she study every day, seperti itu. Itu adalah contoh daripada contoh daripada question word dalam bentuk present tense ya, dalam bentuk present tense. Lalu sekarang yang kedua, saya ambil contoh dalam bentuk past tense. Ya, past tense atau yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Oke, dalam past tense ini kita memiliki kata bantu kerja yaitu did. Did ini dipergunakan untuk semua subjek. Untuk I, you, they, we, she, it menggunakan did. Nah, lalu bagaimana cara kita dalam membuat contohnya? Oke, misalkan saya ambil kata tanyanya where ya, di mana? Where did you go yesterday? Kemana kamu pergi kemarin? Where did you go yesterday? Nah, seperti itu. Oke, misalkan contoh dalam tenses yang lain. Dalam tenses yang lain contohnya dalam present continuous ya. Oke, dalam present continuous ini kata bantu kerjanya adalah kata to be sendiri, yaitu am, are, dan is. Am, are, dan is. Ya, am untuk I, are untuk you, they, you are, they are. Ya, seperti itu. Terus is, she, it, is. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana contoh bentuk dalam kalimatnya? Oke, contoh bentuk dalam kalimat pertanyaannya itu what are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? Dalam bentuk sini kita menggunakan kata you, maka kata bantu kerjanya adalah are. What are you doing? Seperti itu. Oke, misalkan kita bentuk contoh dalam bentuk present, dalam bentuk tenses yang lain, dalam bentuk past continuous contohnya. Nah, dalam bentuk past continuous ini kita menggunakan kata bantu kerja yaitu was dan were. Was untuk he, she, it, lalu were untuk I, you, they, we. Seperti itu. Misalkan saya bentuk contoh kalimatnya. Why were they fighting? Why were they fighting? Kenapa mereka ribut? Kenapa mereka berantem? Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan kata were ya untuk subjek they, karena they itu kata bantu kerjanya adalah were. Seperti itu. Itu saja mungkin contoh-contoh yang dapat saya sampaikan dalam bentuk question word. Lalu sekarang kita akan beralih kepada question. Oke, dalam question ini seperti dalam pengertiannya kita akan menarik kata-kata
bantu kerjanya atau auxiliary verbnya pada awal kalimat. Contohnya, oke, dalam bentuk present tense tadi. Dalam bentuk present tense tadi itu kata bantu kerjanya adalah kata do dan does. Kata do dan does. Maka kita tinggal menarik kata do dan does ini pada awal kalimatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti, do you study every day? Does she study every day? Seperti itu. Jadi kita tinggal narik kata do dan does ini pada awal kalimatnya. Namun tetap kita lihat kembali, jikalau Ayu Dewi menggunakan do, he, she, it menggunakan does. Oke, lalu dalam bentuk contoh lain, tadi satu lagi dalam bentuk past continuous. Ya, dalam bentuk past continuous ini kita tinggal menambahkan kata bantu kerja, yaitu was dan were. Was dan were. Bagaimana contoh dalam kalimatnya? Oke, contoh dalam kalimatnya yaitu seperti, were you watching the movie? Were you watching the movie? Ya, jadi were you watching the movie? Jadi tinggal kita tarik kata were itu di awal kalimat. Nah, lalu setelahnya kata you, lalu verb yaitu watch, tinggal kita tambahkan ing, lalu tambahkan kata tadi ya seperti the movie objeknya gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu saja beberapa contoh dari question yang dapat saya sampaikan pada kali ini, dan semoga kalian dapat memahami ya apa perbedaan antara keduanya. Oh, hello everyone. Kita kembali lagi pada materi yang ketiga kita, materi terakhir kita, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang prepositional clause. Apa sih arti dari prepositional clause? Ada apa saja dan bagaimana contoh kalimatnya? Seperti itu. Prepositional clause adalah kata penghubung dalam bahasa Inggris, yang mana kata penghubung ini menunjukkan suatu posisi atau letak akan suatu objek, seperti itu. Dalam prepositional clause sendiri banyak sekali contohnya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Yang pertama ini kita akan membahas tentang at, ya. Kata at dalam prepositional clause. Apa sih at itu? At itu memiliki arti yaitu pada atau di. Namun arti at ini lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Biasanya itu menunjukkan kepada kepada waktu misalkan, atau tempat, seperti itu. Contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris, turn left at the post office misalkan, belok kiri di kantor pos itu, seperti itu.